Season 2 episode 1. Sunny ternyata dijual ke pertambangan yang paling mengerikan yang pernah ada. Di sana terdapat ribuan budak yang dipekerjakan secara paksa. Pertambangan tersebut bernama Borneo. Aturannya cukup sederhana. Mereka hanya perlu menggali setiap harinya untuk tetap bertahan hidup. Dan jika menolak maka kematian yang akan didapatkan. Ketika pemeriksaan tengah berlangsung, salah satu dari mereka mengalami cacat. Dengan hal itu mereka tak segan-segan akan melakukan eksekusi. Dan tiba-tiba saja hal itu dicegah oleh Sunny. Saat tersadar dari pingsannya, Sunny telah berada di sebuah jeruji besi dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Di pertambangan itu, ia menemukan teman baru yang bernasib sama. Pria gendut tersebut bernama Baji. Dan tepat di hari itu mereka akan menggali terowongan bawah tanah dengan standar dan kapasitas masing-masing 18 kilo per hari. Dan jika gagal memenuhi target, mereka akan mendapatkan hukuman cambuk. Baji yang tak sengaja melihat tato di tubuh Sunny membuatnya menyadari bahwa pria tersebut merupakan seorang Clippers. Baji mengetahui banyak hal tentang kota Badlands dan bahkan ia juga mengetahui beberapa baron. Baji tak menduga mengapa Sunny bisa berada di tempat seperti ini. Namun ia meyakinkan Sunny bahwa dirinya mengetahui jalan keluar dari tempat terkutuk tersebut. Hari demi hari mereka lalui bersama. Dan tiba hari itu merupakan ajang pertarungan bagi seluruh penambang yang telah gagal dalam mencapai kuatannya. Pria perkasa yang mengajar para penambang tersebut bernama Tikus. Ia akan mengajar siapapun hingga tak ada yang selamat dari cengkeramannya. Di tempat lain diperlihatkan MK telah berada di sebuah kuil biarawan. Di sana terdapat begitu banyak orang yang memiliki kemampuan khusus seperti MK. Para biarawan bertugas dan mempunyai misi melatih setiap orang-orang yang berkekuatan istimewa. Tak hanya itu, mereka juga mempunyai aturan untuk tidak meninggalkan kuil tersebut. Dan jika melanggarnya maka sang master tak segan-segan akan mengambil kekuatan mereka. Di malam itu MK dengan diam-diam memasuki ruangan tempat master berada. Namun siapa sangka tiba-tiba saja sang master muncul dari arah yang tak terduga. Inti dari pembicaraan itu ia berniat untuk kabur. Namun dengan catatan jika MK mampu mengalahkan sang master maka ia bisa keluar dari kuil tersebut. Sementara Ryder kini resmi menjadi seorang baron menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggoy dan menjadikan Jet sebagai istrinya. Di hari itu juga Ryder mengawali penggilingan minyak untuk mengetahui perkembangan bisnis lain dari opium. Dari kabar yang didapatkan bahwa penghasilan minyak mereka berkurang 30% dari sebelumnya. Dan bahkan mereka kini kekurangan para budak pekerja. Sebagian dari mereka yang kabur lebih memilih Minerva karena mendapatkan keuntungan dan perlindungan yang lebih aman. Dengan hal itu, Jet menyarankan untuk segera melakukan perundingan dengan beberapa baron, termasuk baron yang bernama Chow, dengan tujuan mendapatkan pasokan pekerja baru serta memberikan upah lebih bagi mereka yang setia. Namun Ryder tak menyadari bahwa di kilang minyak tersebut terdapat kelompok Minerva yang siap melakukan penyerangan. Penyerangan yang dilakukan oleh Minerva bukan tanpa alasan. Kilang minyak yang dikelola oleh Ryder sebenarnya adalah miliknya yang dirampas saat pemerintahan Queen. Maka dari itu ia berniat kembali merebut apa yang seharusnya menjadi haknya.
Sementara di dalam penambangan, Baji tak sengaja menemukan cincin permata saat proses penggalian. Dengan penemuan tersebut, Baji mendapatkan upah cuti selama 24 jam, yang tentu saja membuatnya begitu kesal. Karena tak puas dengan upah yang diberikan, Baji dengan sengaja membongkar identitas Sunny, bahwa di dalam penambangan ia memiliki seorang pembunuh berdarah dingin. Baji juga membongkar bahwa Sunny berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Baji melakukan semua itu demi untuk kebebasannya sendiri. Di sisi luar diperlihatkan Veil kini resmi menjadi seorang ibu, dan anak yang dikandungnya kini terlahir ke dunia dengan sempurna. Namun siapa sangka dan siapa duga ternyata yang merawat Veil pada saat itu adalah Queen sendiri. Season 2 episode 2. Sunny yang telah diketahui adalah seorang Clippers memaksanya bertarung melawan sang perkasa pertambangan bernama Tikus, hingga membuat perkelahian tak dapat terhindarkan lagi. Sementara Lydia kini menjalani hidup yang cukup sederhana bersama ayah dan beberapa pengikutnya di sebuah desa yang cukup terpencil. Dan di hari itu Lydia merayakan pesta pernikahan untuk salah satu rakyatnya. Dan tiba-tiba saja sekelompok pengembara datang menyerang mereka, hingga membuat kegaduhan tak dapat terhindarkan lagi. Dari kegaduhan tersebut, Lydia berhasil menyelamatkan ayahnya dan membunuh semua pengembara tanpa sisa. Namun ayah Lydia yang melihat akan hal tersebut justru memarahinya karena telah menumpahkan cairan merah di tempat sucinya. Di sisi lain, MK dibawa ke ruangan kaca oleh sang master. Alasan sang master membawa MK ke ruangan tersebut karena bakat yang dimiliki MK adalah yang paling terkuat yang pernah ditemuinya. Dengan hal tersebut, sang master akan melatih bakat MK agar bisa dikendalikan dengan mudahnya. Saat MK memasuki dunia portal, dia melihat begitu banyak pembantaian yang pernah dilakukan pada masa lalunya. Dan semua pembantaian itu dilakukan oleh bakat kegelapan yang telah bersarang di dalam tubuhnya. Dengan hal tersebut, MK akan berusaha untuk melawan dirinya sendiri. Sementara Queen kini telah bermukim di dalam bunker dengan beberapa pengikut setianya setelah bentengnya direbut oleh Raider. Di dalam bunker tersebut terdapat Veil bersama anaknya. Queen tentu tak akan membiarkannya keluar dari bunker karena Sunny begitu banyak meninggalkan musuh di antara mereka. Dan alasan Queen sampai detik ini masih hidup karena Veil yang menolongnya pada saat Queen mengalami sekarat di pedang milik Sunny. Dan tepat di malam itu Queen berorasi di hadapan seluruh pengikutnya serta mengumumkan akan membaptis Henry di saat itu juga. Sementara Waldo kini telah bersekutu dengan Minerva. Waldo di saat itu mengabarkan bahwa Ryder akan mengadakan pertemuan dengan beberapa baron untuk mengadili Minerva atas penyerangan di kilang minyaknya. Dan jika Ryder berhasil meyakinkan beberapa baron bahwa tindakan Minerva tersebut telah melanggar perjanjian dasar mereka, maka seluruh Clippers di kota tersebut akan menyerang Minerva. Dengan hal itu, Waldo menyarankan Minerva agar ikut serta dalam pertemuan untuk mengajukan pembelaannya demi untuk menghindari pertumpahan darah sebisa mungkin. Di tempat lain, Sunny dan Baji terus saja melanjutkan perjalanan mereka menelusuri sebuah perbukitan yang tak bertepi demi untuk kembali ke kota Badlands dan menemukan sang pujaan hatinya. Season 2 episode 3.
Baji yang mengetahui banyak hal tentang dunia luar membawanya ke salah satu penyelundup agar bisa melewati jalan pintas tembok perbatasan dengan aman. Dan ketika berada di tempat yang dimaksud, tanpa terduga tiba-tiba saja sekelompok pembunuh bayaran menemukan mereka, hingga membuat baku pukul tak dapat terhindarkan lagi. Ternyata pria yang menyelamatkan Sunny di sebuah jembatan itu adalah seorang mantan Clippers dengan sebuah tato di punggungnya. Pria botak tersebut bernama Silver Moon yang dijuluki sebagai seorang Clippers legendaris. Dari pertemuan itu mereka saling bercerita satu sama lain. Silver mengatakan bahwa alasan dia kabur dari kota Badlands agar bisa bebas dan mempunyai keluarga sendiri. Namun semuanya telah berubah ketika para pengembara seruan baronnya berhasil menemukan anak dan istrinya, hingga membuat keluarga kecilnya di saat itu harus meninggal secara mengenaskan. Sementara Vale selalu melakukan pemeriksaan rutin akan perkembangan tumor otak yang diderita oleh Quinn, dan hasil yang didapatkan semakin memburuk. Namun Vale selalu menyembunyikan hasil tes yang sebenarnya dengan alasan yang tertentu. Di sisi lain diperlihatkan MK tengah berlatih setiap harinya di bawah perintah sang master. Dan di saat itu juga MK meminta agar diberikan kesempatan untuk kembali ke ruangan kaca dengan tujuan mencari tahu apa yang telah terjadi kepada ibunya. Namun sang master mengatakan bahwa MK belum siap kembali ke ruangan kaca tersebut, karena hal itu sangatlah berbahaya jika MK kehilangan kendalinya. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja MK tanpa sengaja melihat salah satu rekannya harus dihukum karena telah berusaha untuk kabur dari kuil tersebut. Saat keesokan harinya ketika Sunny dan Baji berniat untuk kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Silver Moon mencegah mereka. Alasan Silver melakukan itu adalah untuk menguji kekuatannya dengan cara melawan musuh yang sepadan dengan kemampuannya. Sunny yang mendengar hal konyol itu sempat menolaknya. Namun karena Silver terus saja mendesak hingga pada akhirnya membuat perkelahian di antara mereka tak dapat dibendung lagi. Dari duet yang begitu sengit, Silver sangat kagum akan kemampuan yang dimiliki oleh Sunny. Dan selama berpuluh-puluh tahun baru kali ini Silver mengalami kekalahan yang begitu membuatnya terhormat. Dan tanpa terduga Baji malah memotong pergelangan tangan Silver dan mengambil pedang miliknya. Kini tiba hari pertemuan perundingan itu, di mana seluruh baron yang berada di kota Badlands telah berkumpul satu sama lain. Baron. Waldo, you weren't sure you would... Then let the fun begin. Season 2 episode 4. Quinn yang telah mengetahui bahwa para baron akan mengadakan pertemuan akan melakukan misi yang tak terduga, di mana Quinn berencana melakukan penyerangan dan pembalasan dendam kepada Rider yang telah mengambil kekuasaannya. Dengan hal tersebut dirinya berorasi di hadapan seluruh pengikutnya untuk melakukan pembantaian tanpa ampun. Are you willing? On the flames! Sementara Vale yang berada di dalam bunker berusaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Namun usahanya tak semudah itu, karena Quinn telah mengutus Edgar untuk mengantisipasi akan kejadian yang tak diinginkan. Dan tepat di hari itu hal yang tak terduga terjadi, di mana Vale membius Edgar dengan tujuan agar bisa keluar tanpa hambatan apapun.
Why? No, you're not. Di kediaman Ryder kini telah dimulai pertemuan yang dihadiri oleh beberapa para baron. Dari pertemuan tersebut mereka membahas sebuah petisi untuk mengambil kembali ladang minyak yang seharusnya menjadi milik Ryder. Minerva mengutarakan pendapatnya bahwa tujuan ia ke sana adalah untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya. Ladang minyak tersebut merupakan milik mantan suaminya yang telah diwarisi kepadanya. Namun Queen merebutnya secara paksa, yang tentu saja hal itu melanggar perjanjian dasar mereka. Namun Ryder yang mendengar penjelasan Minerva mengatakan bahwa wanita tersebut sangatlah licik, di mana sebelumnya Minerva Laya mengajak Ryder bersekutu untuk memerangi ayahnya sendiri. Dengan hal itu Ryder meminta agar pangkat Minerva sebagai baron dicabut serta harus diasingkan dari kota Badlands. Dengan hal itu mereka akan mengadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah Minerva layak diasingkan atau tidak. Dari hasil yang telah ditentukan, Minerva dinyatakan bersalah karena membuat keonaran dan melanggar perjanjian dasar mereka. Dengan hal itu, status Minerva sebagai baron akan dicabut. Bahkan semua hak tanah dan kekayaannya akan disita secara paksa. Mendengar semua itu, tentu saja Minerva melakukan perlawanan. Ketika hendak saja terjadi baku hantam, tiba-tiba saja Queen dan beberapa pengikutnya datang menghampiri. Melihat kehadiran Queen tentu saja membuat para baron terkejut dibuatnya, termaksud Ryder yang tak menduga bahwa ayahnya ternyata masih hidup. Sementara Queen terus mengejar Ryder demi untuk membalaskan dendamnya yang selama ini membara. Dari pertemuan itu Queen mengatakan bahwa Ryder telah berhasil mengambil kekuasaan dan istri mudanya. Dengan hal itu ia meminta Ryder untuk membunuhnya secara terhormat. Namun karena ia tak sanggup, hingga pada akhirnya Ryder lah yang harus mati di tangan ayahnya sendiri. Season 2 episode 5. Dengan meninggalnya Ryder, seluruh kekuasaan akan jatuh ke tangan Jet dan menggantikan posisinya sebagai baron yang baru. Sementara Sunny dan Baji telah sampai ke sebuah bisnis rongsokan yang dimiliki oleh seseorang pengembara bernama Nos. Nos merupakan teman lama Baji. Dari pertemuan itu Baji memperkenalkan Sunny bahwa ia adalah seorang Clippers yang paling mematikan dari kota Badlands. Ditandai dengan membawa pedang milik Silver Moon yang tentu saja membuatnya semakin percaya. Dengan hal itu Sunny melakukan penawaran agar Nos membawanya jalan pintas menuju ke kota Badlands, dan sebagai gantinya pedang tersebut menjadi miliknya. The food fill your belly. Nos menjamu mereka dengan makanan dan wanita muda yang selalu siap jika diperlukan. Dari perbincangan itu Nos mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ia telah mengutus anak buahnya memasuki kota Badlands dan mendapatkan kabar bahwa di sana telah terjadi pembantaian di antara para baron. Dan ulah dari pembantaian tersebut adalah Queen. Mendengar hal itu Sunny tentu tak percaya karena dia sendiri yang telah membunuh Queen dengan pedang miliknya. Namun Nos mengatakan bahwa Queen bisa selamat karena ada seseorang dokter yang berhasil menyembuhkannya, dan wanita itu adalah Veil sendiri. Di sisi lain, Jet mengabarkan kali dia bahwa Queen muncul dan menyatakan perang di antara mereka, dan memberitahu bahwa anaknya kini telah meninggoy di tangan ayahnya sendiri. Dengan hal tersebut Lydia berjanji akan membunuh Queen di saat itu juga. Sementara Veil harus diintegrasi atas meninggalnya Edgar. Veil dicerca beberapa pertanyaan yang tentu membuatnya tak bisa berbohong akan soal kematian rekannya. Tak hanya itu, ia juga telah mengetahui bahwa selama ini Veil tidak benar-benar menyembuhkan Queen dari tumor otak yang dideritanya. Ditandai dengan alat radiografi yang berasal dari kamar Veil. Atas semua apa yang telah didapatkan, Veil berjanji mulai detik ini akan berusaha menyembuhkan Queen dengan bersungguh-sungguh.
Di suatu tempat ketika Sunny dan Baji hendak saja meninggalkan kediaman Nos, tiba-tiba saja terjadi perselisihan di antara mereka, di mana Nos mendapati bahwa salah satu budak wanitanya meminta Sunny untuk membunuh dirinya, hingga membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Lydia yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian Queen memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkapnya. Namun siapa sangka setelah mereka memasuki ruangan bawah tanah, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang menewaskan seluruh pasukannya.